Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Terima kasih pada Kang Indra sudah menjadi ini ya, membuka acara dan menjadi moderator pada acara sore hari ini, dan juga kepada Kang Robi tadi yang sudah melantunkan ayat suci Al-Qur'an. Terima kasih, jazakumullah ahsanul jaza pada Akang Teteh nih. Rupa-rupanya banyaknya dari mahasiswa nih ya, kelihatannya. Ya, terima kasih sudah berpartisipasi dalam agenda kelas online atau kuliah online ya, yang diadakan oleh komunitas pemuda Bandung ya. Nah, insya Allah, dan saya yakin ini juga rasa-rasanya bukan bukan agenda pertama dari kelas online ini yang diikuti oleh Akang Teteh semuanya, tapi kelas online ini sudah berjalan dari mulai awal Ramadan ya. Jadi mungkin ada yang sudah 2 kali, sekali gitu ya mengikuti kelas online ini. Nah, jadi terima kasih jazakumullah atas ya kesetiaannya untuk senantiasa mengikuti kelas online ini. Akang Teteh semuanya, pada sore hari ini kita akan membahas ini ya tentang mahabbatullah ya. Nah, apa itu mahabbatullah? Nanti biar Ustadz saja lah ya yang menyampaikan. Nah, alhamdulillah Ustadznya sudah hadir ya, Pak Indra ya. Ini sudah ada Ustadznya. Sudah ada. Alhamdulillah. Saya kenal beliau cukup lama ini dengan Ustadz ini. Ya, waktu itu saya masih aktif jadi seperti Kang Indra nih, masih kuliah begitu ya. Masih aktif di FSLDK, Forum Silaturahim Lembaga Dakwah Kampus ya. Nah, saya masih mahasiswa, beliau sudah ustadz ya. Ustadz Ia Mufti Hidayat ini ya. Beliau dulu kuliahnya di Unikom ya. Unikom banyak ya mahasiswa Unikom ini. Beliau luar biasa ini, Ustadz Ia Mufti Hidayat ini. Beliau yang saya tahu aktivitasnya, beliau sekarang memimpin sebuah konsultan IT ya. Ini banyak juga anak Unikom yang bekerja di perusahaan beliau, tapi beliau juga aktif ya berdakwah, tablik, berceramah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan alhamdulillah nih jazakumullah Ustadz Ia sudah mau menyempatkan kembali ke dunia kampus atau dunia anak muda nih terutama ya untuk menjadi pemateri pada sore hari ini. Ya mudah-mudahan Allah lah yang lebih pantas untuk membalas segala usaha dan effort dari Ustadz Ia Mufti Hidayat ya. Nah, nanti dalam perjalanannya mohon arahan, mohon bimbingan, mohon pencerahan dari Ustadz Ia Mufti pada para pemuda Bandung ini tentang bagaimana sih kita ini kemudian mencintai Allah gitu ya, mencintai makhluk Allah begitu ya, dan kemudian bagaimana menjaga kecintaan kita pada Allah supaya Allah juga tetap mencintai kita semuanya. Nah, itu saja barangkali ya yang bisa saya sampaikan ya. Nanti untuk perkenalan Ustadznya saya lupa nih minta CV-nya Ustadz Ia. Jadi nanti biar Ustadz Ia saja yang akan menyampaikan begitu ya. Ta'aruf dengan rekan-rekan muda dari Kota Bandung ini. Itu saja barangkali Pak Indra, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih buat Akang Teteh semuanya. Jazakallah buat Ustadz Ia yang sudah menyempatkan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala keterbatasan yang ada. Ya, billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Darwadi sudah memberikan pengantarnya gitu ya berkaitan dengan kuliah sore hari ini. Ya, tadi teman-teman sudah disampaikan gitu ya oleh Pak Darwadi berkaitan dengan Ustadz Ia gitu. Mungkin karena waktu juga terbatas gitu ya, maka saya akan menyerahkan langsung ke Ustadz untuk menyampaikan materi berkaitan dengan mahabbatullah gitu ya, meningkatkan kecintaan kita kepada Allah gitu. Mangga Ustadz dipersilahkan. Suaranya belum muncul, Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahagia bisa berjumpa dengan Syekhut trainer of the trainer, Hadar Wadi. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila shiratikal mustaqim. Alhamdulillah, di sore yang cerah ini, mari kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembilan makhluknya, seridha dirinya, sehias arasnya, seutuh kalamnya, karena dialah Allah yang maha pengasih, yang tak pernah dikasih, maha penyayang, tak berbatas, tak berbilang. Dialah Allah Raja di hari penghakiman, saat kelak kaki dan tangan kita bersaksi, tak bisa dilak, tak bisa didusta. Hanya kepada Allah jualah kita persembahkan ibadah terbaik kita, ketundukan yang sempurna, kecintaan yang sempurna. Dan hanya kepada Allah jualah kita mohonkan pertolongan di tiap sempit, di tiap perih, di tiap gelapnya kehidupan yang sedang kita jalani. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menggamit hati kita dalam hidayah, membimbing kita ke jalan lurus yang diridhoinya. Salawat dan salam mudah-mudahan terlibat curah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga yang mulia, para sahabat yang setia hingga para pengikut sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita semua kenikmatan jumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di akhir, sejuk dari salju, lebih manis dibanding madu, yang siapapun minumnya tidak akan lagi merasakan kehausan selama-lamanya. Masyhur di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, ketika mereka berjumpa satu dengan yang lainnya, mari kita duduk sebentar saja, sejenak saja, untuk kemudian kita meluruskan orientasi dan motivasi kehidupan kita, untuk kemudian kita menyadari bahwa kehidupan ini teramat singkat, sementara akhirat adalah kehidupan yang la aish illa aishul akhirah. Kebahagiaan yang sebenar-benar kebahagiaan kecuali di kampung akhirat. Ini tentang bagaimana Al-Ghazali dan Habib ini petunjuk jalan untuk menjadi seorang hamba yang sebenar-benar hamba, yang Imam Al-Ghazali kemudian membaginya menjadi beberapa hukum aqabah harus kita miliki adalah ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebenar-benar pengenalan. Sederhananya, dalam interaksi sosial di masyarakat, semakin kita mengenal seseorang, kalau kita diperintah, kalau kita diminta ke sesuatu, kalau kita diminta untuk mengerjakan sesuatu, semakin kita mengenal yang memberikan perintah itu, yang meminta itu, semakin kita kenal, semakin akan bersungguh-sungguh kita untuk melakukannya. Seorang prajurit ketika diperintahkan oleh komandannya misalnya, maka tidak ada istilah untuk nanti atau tidak mau. Perintah adalah perintah dan harus dilaksanakan. Seorang karyawan dia pulang ke rumahnya dalam kondisi badan payah setelah seharian bekerja, lalu kemudian baru saja dia mengempaskan badannya ke sofa, tiba-tiba HP-nya berbunyi. Ketika dia dilihat, ternyata bosnya diangkat, kata bosnya di seberang sana, "Mas, misalnya, ini ada permasalahan, urgent, harus segera untuk diselesaikan. Bisa balik lagi ke kantor?" Maka karyawan yang baik, yang dia tahu betul konsekuensi ketika dia mengabaikan panggilan dari atasannya, dengan misalnya kondite penilaian yang buruk barangkali ketika direview tahunan, atau maka ketika dia mengetahui betul konsekuensi dari mengabaikan panggilan tersebut, maka dia memilih untuk, meskipun badannya payah, meskipun anak istri di rumah sudah, memilih untuk kembali ke kantor demi memenuhi panggilan atasannya. Semakin kenal kita kepada siapa yang memberikan perintah, maka kita akan semakin bersungguh-sungguh. Itulah yang kemudian ditanamkan betul oleh Nabi SAW ketika dakwah 13 tahun di Mekkah, menanamkan betul akidahnya. Beliau konstruksi ulang jiwa para sahabatnya dengan landasan akidah, mengisi hatinya dengan iman, mengisi otaknya dengan ilmu, dan mengisi fisiknya dengan kekuatan. Dan kemudian lahirlah generasi-generasi terbaik. Yang menarik dalam surat Muhammad ayat 19, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistilahkan tentang pengenalan kepadanya dengan kalimat fa'lam. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzambika walil mu'minin wal mu'minat. Ketahuilah, ilmuilah, bukan yakinlah, bukan begitu. Karena keyakinan itu buah dari ilmu. Semakin kita mengenal, semakin kita mengetahui, semakin kuat keyakinan kita. Ketahuilah bahwa sesungguhnya la ilaha illallah wastaghfir dzambika walil mu'minin wal mu'minat. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan mohon ampunlah atas dosa baik laki-laki dan perempuan. Kalimatnya fa'lam, ketahuilah, ilmuilah, ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam Al-Quran digambarkan orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang memiliki ilmu tentang Allah. Innama
Yakhshallah min ibadihil ulama. Para ulama, para alim ulama itulah yang kemudian memiliki pengenalan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian timbul rasa takutnya. Takut kepada makhluk, terkadang kita menjauhi makhluk tersebut. Tapi takut pada Allah Subhanahu wa taala mendorong kita untuk lebih dekat kepadanya, lebih mengenalnya. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Mari kita apa istilahnya, mengi'rab lah gitu, menelusuri cintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Semakin kita mengetahui betapa Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, mudah-mudahan semakin tumbuh subur rasa cinta itu dalam hati kita. Bukankah seorang kekasih ketika dia mendapatkan perhatian berlebih dari kekasihnya, dalam momen-momen kecil dia memberikan hadiah untuk kekasihnya, senantiasa mengingatkan tentang kebaikan-kebaikan kepada kekasihnya, begitu perhatiannya, maka tidak ada yang bisa dilakukan kecuali membalas kecintaan itu dengan yang lebih baik lagi. Demikian pula ketika kita berbicara tentang cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, maka kita pun bisa menelusuri jejak-jejak kecintaan Allah kepada hambanya. Dalam surat Al-Hijr, di mana Allah Subhanahu wa taala membela kita di hadapan makhluk yang lebih senior dibanding kita, di malaikatnya, di kalangan iblis yang enggan untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Bisa kita bayangkan sebuah pertemuan di mana Adam alaihissalam adalah junior, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala wa nafakhtu fihi min ruhi, memasukkan ruh, meniupkan ruh ciptaannya, lalu kemudian merintahkan seluruh makhluk ketika itu untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan. Iblis melihat Adam berasal dari ciptaan tanahnya, unsur tanahnya, sehingga dia kemudian mengatakan, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku tercipta dari api, dia tercipta dari tanah, dan api lebih baik dibanding tanah. Lalu kemudian dia enggan untuk bersujud. Sementara para malaikat, dia tidak melihat unsur tanahnya saja, yang dia lihat adalah Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruhnya ke dalam ciptaannya itu. Lalu kemudian itulah yang membuat para malaikat bersujud. Teman-teman sekalian, ketika senior enggan untuk tunduk dalam konteks penghormatan kepada Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala kemudian membelanya. Membela kita, membela nenek moyang kita Adam alaihissalam. Kemudian mengusir iblis sebagai bentuk pembangkangan, balasan atas pembangkangannya kepada perintah Allah. Allah bela kita. Padahal kita masih baru, penciptaan yang baru dibanding makhluk yang sudah lama bersujud, sudah lama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah membela kita. Bukankah ini cinta? Cintaan itu membuat yang mencintai akan membela apapun yang perlu untuk dilakukan untuk menjaga kehormatan yang dicintainya. Demikian pula dalam perjalanan kehidupan kita. Sehingga Ibnu Qayyim mengatakan, andai engkau tahu, andai engkau mengetahui betapa hebat dari mulai dirian lalu kemudian berada dalam khalayak ramai, maka pastilah hatimu akan meleleh karena cinta kepadanya. Mutawalle Asy'ari bahkan mengatakan, andai engkau mengetahui takdir di balik musibah yang Allah berikan kepadamu, andai engkau mengetahui kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan atas permasalahan dalam kehidupanmu, ujian yang menimpa dalam kehidupanmu, harapan yang jauh dari kenyataan yang sedang kau rasakan hari ini, andai engkau tahu di baliknya ada begitu banyak kebaikan-kebaikan, maka pastilah engkau akan menangis, kata Mutawalle Asy'ari, karena malu sudah bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur perjalanan kehidupan kita, ditempatkan dalam keluarga yang sedang kita nikmati hari ini bersama ayah, ibu, adik, dan kakak, ditempatkan dalam lingkungan yang kondusif sebagaimana yang kita rasakan hari ini bersama orang-orang yang kita cintai dan juga mencintai kita. Betapa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengijabah segala apa yang kita pintakan.
Allah jauhkan segala yang barangkali akan meremuk redamkan perasaan kita, mengharu biru hati kita. Dan Allah mengganti seluruh musibah-musibah itu ketika hambanya bersabar dengan kebahagiaan. Mari kita simak kembali teman-teman sekalian, bagaimana perjalanan kehidupan kita dari mulai kecil sampai berada pada titik ini, berada pada dunia kampus, dunia intelektual, di mana kita bisa berjumpa dengan banyak orang dengan karakter yang berbeda-beda. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatur itu semua tanpa kita minta, tanpa kita mengkhususkan untuk meminta hal tersebut. Allah atur yang terbaik untuk kita. Dari mulai kecil, tumbuh, kembang, menjadi remaja, pemuda, dewasa, tua, untuk kemudian nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah bukti cinta Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim. Dalam surat Ibrahim ayat 32 sampai 34, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa seluruh penciptaan semesta ini ditujukan hanya untuk kita. Perhatikan yang di garis bawah itu, untukmu, 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 untukmu. Ada 6 kali Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi untukmu, menurunkan air hujan dari langit untukmu, dan kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu. Siapa untukmu ini? Untuk kita manusia, hambanya. Allah telah tundukkan bahtera supaya bisa berlayar di lautan untukmu. Allah telah tundukkan sungai-sungai untukmu. Allah telah tundukkan matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya untukmu. Allah telah tundukkan malam dan siang untukmu. Dan apapun keperluanmu, apapun yang kau mohonkan kepadanya, senantiasa Dia berikan untukmu. Seakan-akan Allah mengatakan, langit untukmu, bumi untukmu, air hujan untukmu, rezeki buah-buahan untukmu, bahtera untukmu, langit, bumi, matahari, bulan, perputaran malam dan siang, seluruhnya untukmu. Allah sibuk mengurus seluruh semesta itu untukmu. Lalu pertanyaannya, untuk siapa kita diciptakan? Jika Allah Subhanahu wa taala sibuk untuk mengurus seluruh makhluknya demi memberikan fasilitas untuk kita, makhluknya, hamba-hambanya, lalu pertanyaannya adalah, untuk siapa kita diciptakan? Kalau bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini sebentuk cinta Allah kepada hambanya? Bukankah Allah Subhanahu wa taala rela mengurus seluruhnya agar kita bisa menikmati fasilitas itu? Lalu kemudian Allah minta agar kesibukan kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anha ketika ada tawanan perang pada Nabi SAW, dan di antara tawanan itu kemudian terdapat seorang perempuan yang dia senantiasa ketika ketemu dengan anak kecil dipeluk, digendong, kemudian langsung disusui, dipeluk, digendong, disusui, begitu terus. Lalu kemudian Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, akankah kalian melihat ibu ini melemparkan anaknya ke dalam api dengan kecintaan yang sebesar itu? Karena dia kehilangan anaknya, dia setiap kali melihat anak kecil itu seakan-akan dia adalah anaknya, maka dengan penuh kasih sayang dia peluk, dia gendong, dia susui anak tersebut.
Maka para sahabat serentak menjawab, tidak ya Rasulullah. Dia ibu yang mencintai anaknya dan tidak mungkin melemparkannya kepada api. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, Nabi bersabda, sungguh Allah lebih kasih sayang kepada hambanya, melebihi kasih sayang ibu itu kepada anak-anaknya. Kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya jauh lebih besar dibanding kecintaan seorang ibu kepada anaknya. Dan kita bisa melihat betapa besar kecintaan seorang ibu kepada kita, anaknya. Bahkan Abdullah bin Umar pernah ditanya, Abdullah bin Abbas pernah ditanya ketika seorang pemuda dari Madinah menuju Mekah karena ibu ingin menunaikan ibadah haji atau umrah, lalu kemudian bolak-balik apakah atau sedang salat. Kemudian anak muda bertanya, dengan cara seperti itu, sudahkah aku balas kasih orang tuaku kepada aku? Maka Ibnu Abbas kemudian mengatakan sambil, ya Allah tidak akan pernah terbalas kasih sayang ibu kepadamu. Satu hentakan nafasnya ketika melahirkanmu, satu hentakan nafasnya ketika melahirkanmu adalah hutang yang tak pernah bisa engkau bayar. Sedemikian besar hak seorang ibu kepada kita, anaknya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, jauh lebih sayang kepada hamba-hambanya. Jauh lebih sayang kepada hamba-hambanya. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan seperti ini. Ini deh, saya tinggal bisa lihat sini. Saya untuk menjadikan awan hidup anak Adam. Menerima rezekimu tapi tidak mau. Ya Rabb, izinkan saya menjadi anak Adam. Dia telah amat dengan rezekimu tapi tidak mau bersyukur kepadamu. Izin Ustadz, suara videonya kurang terdengar. Lalu Allah menjawab, biarkan mereka. Seandainya kamu yang menciptakan, tentu kamu akan menyayangi mereka. Sesungguhnya anak Adam itu hamba-Ku. Seandainya mereka mau bertobat, maka aku akan menjadi kekasih mereka. Jika tidak mau, saya adalah dokter yang akan menyembuhkan mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam hadis ini digambarkan Allah Subhanahu wa taala berfirman Kepada kita. Allah mengatakan, Ana Habibi, aku adalah kekasih orang-orang yang tunduk dan taat kepada mereka yang terus-menerus berbuat dosa dan maksiat, enggan untuk bertaubat, menjerumuskan diri dalam kubangan kejahatan, durhaka kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Ana Habibi, aku adalah dokter untuk mereka. Sebagaimana kita ketahui, dokter ketika kita sedang sakit pasti diberikan obat, disuntik, dirawat, meskipun perawatannya barangkali tidak sesuai dengan keinginan kita, karena misalnya disuntik sakit, obat rasanya pahit gitu. Tapi itu semua demi kesembuhan kita. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian-ujian dalam perjalanan kehidupan kita supaya kita kembali kepadanya. Karena jalan paling cepat ketika seorang hamba ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ujian. Apa yang dilakukan oleh seorang hamba ketika misalnya hartanya dirampas, rumah tangganya di ujung tanduk, anaknya sedang sakit parah, dia hendak di PHK dari tempat kerjanya, untayan permasalahan atau ujian-ujian itu
membuat dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada dengan cara yang tidak biasa. Dia datang kepada Allah dengan air mata yang tumpah, dengan dada yang bergemuruh, dengan air mata yang tumpah, dengan tangan yang tengah ada penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah instrumen paling cepat yang menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan muara cinta Allah Subhanahu wa taala adalah bergantung dari cara penyikapan kita terhadap ajaran dan syariatnya. Penyikapan terhadap apapun yang telah menjadi ketentuannya. Cinta Allah tidak ada kaitannya dengan kehidupan yang sejahtera, rezeki yang lancar, rumah tangga yang harmonis, karir yang bagus, rumah yang banyak, yang mewah. Tidak ada kaitannya. Sebagaimana juga murka Allah Subhanahu wa taala tidak ada kaitannya dengan ujian, permasalahan dalam kehidupan, kekurangan harta, kehilangan jiwa orang-orang tercinta. Tidak ada kaitannya dengan itu. Cinta Allah dan murkanya bergantung pada cara penyikapan kita terhadap ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala gariskan. Dalam surat Shad digambarkan, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dua orang nabi. Yang satu diberikan kekayaan kerajaan yang tidak Allah berikan kepada yang lainnya, Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang dua, Nabi Ayyub alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian di sepanjang kehidupannya. Yang satu bersyukur, yang satu bersabar. Untuk dua orang nabi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan istilah yang sama, ungkapan yang sama dalam surat Shad. Ni'mal abdu innahu awwab. Mereka adalah sebaik-baik hamba karena mereka bersegera kembali kepada Rabb-nya. Teman-teman sekalian, maka tugas kita bagaimana kemudian mempertahankan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Jangan sampai cinta itu kemudian berubah menjadi benci, menjadi murka, menjadi abai. Kita aja kalau dalam kehidupan keseharian diabaikan, dicuekkan oleh orang yang kita cintai. Seorang suami didiemin sama istrinya, mati gaya, bingung. Begitupun sebaliknya, seorang istri didiamkan terus gitu, dicuekkan oleh suaminya, pun akan sakit hatinya. Mempertahankan cinta Allah Subhanahu wa taala yang melahirkan kehormatan dan kemuliaan. Bagaimana kita mempertahankan cinta ini? Layaknya seorang pecinta, dia akan kathratul dzikr, banyak mengingat yang dicintainya. Yang senang yang senang drakor misalnya, dia akan banyak mengingat atau banyak membicarakan alur drakor tersebut misalnya. Yang fans kepada musisi tertentu banyak membicarakannya. Orang yang mencintai itu lazim banyak mengingat yang dicintainya. Dan ketika seorang hamba banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis qudsi dikatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan senantiasa bersama hamba-Aku ketika lisannya basah dengan zikrullah. Aku senantiasa bersamai hamba-Aku sepanjang lisannya basah dengan zikrullah. Subhanallah. Mencintai, mengingat yang dicintai. Dan janji Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingatnya, hanya dengan menyebut-nyebutnya, hati menjadi tenang. Bukankah dalam era disrupsi sekarang ini, kalau kata Renal Kasali, era di mana perubahan demikian cepat, ketenangan itu menjadi sesuatu yang mahal dalam kehidupan kita. Kontrol diri, ketenangan, kemampuan untuk memiliki ketenangan di antara himpitan permasalahan-permasalahan dalam hidup, itu sesuatu yang mahal. Dan bonus dari seseorang hamba yang mencintai Tuhannya adalah Allah berikan ketenangan ke dalam hati hamba tersebut. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, lalu kemudian dia beristiqomah di dalamnya, tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah Subhanahu wa turunkan malaikat kepada mereka untuk mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan khawatir, jangan bersedih, dan jangan takut. Jika dalam kehidupan keseharian kita, ketika kita sedang drop,
down, lalu kemudian kita ikutan seminar motivasi misalnya from zero to hero misalnya, bagaimana membangkitkan semangat dalam diri kita, lalu setelahnya kita terinspirasi, bangkit semangat kita setelah merasakan keterpurukan, maka bisa bayangkan bagaimana malaikat Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan rahmat itu membisikkan dalam hati dada hambanya, jangan takut, jangan bersedih. Allah takhafu wa la tahzanu. Takut itu dalam tafsir digambarkan terhadap sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Karena kita tidak memiliki pengetahuan sedikit pun apa yang akan terjadi di masa depan. Sementara kesedihan itu adalah sesuatu yang terjadi di masa lalu untuk kemudian kita mengingatnya dan hati kita bersedih karenanya. Seharusnya kita begini loh, seharusnya begitu loh misalnya. Kita mengingatnya lalu kemudian timbul kesedihan itu. Orang yang beriman, Allah hilangkan rasa takut itu, rasa sedih itu. Tidak cukup dengan itu. Dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah wali mereka, penolong-penolong mereka dalam kehidupan dunia, demikian pula dalam kehidupan akhirat. Bukankah ketika kita berada dalam titik nadir kehidupan kita, berada dalam keadaan yang sangat terhimpit, tiba-tiba ada orang yang demikian dermawan, punya harta yang berlimpah, lalu kemudian mengatakan, menepuk pundak kita, lalu kemudian mengatakan, Mas atau Kak, jangan takut, jangan bersedih. Apapun yang terjadi, saya senantiasa bersama ibu. Butuh uang, sebutkan nominalnya, pasti langsung ditransfer. Butuh apapun, pasti langsung dikasih. Kan kita langsung berbeda hati kita. Demikian pula orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil misalnya. Ya, cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penolong kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ketika Nabi SAW dikepung oleh pasukan musuh, sementara persenjataan terbatas, mereka demikian lengkap. Maka Nabi SAW mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan Allah kemudian menolongnya. Ya, maka di antara ikhtiar kita untuk mempertahankan cinta Allah itu adalah kathratul dzikri. Banyak-banyak mengingat, banyak-banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu, setiap saat, agar kita merasakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara indikator kecintaan itu, di mana kita bisa mempertahankan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mencintai rumah kekasih, bersegera menghampiri, dan waktu terasa cepat berlalu ketika bersama yang dicintai. Dulu ketika cinta monyet misalnya, kita suka pada seseorang, kemudian kita lewat di jalan yang menuju ke rumahnya, berbeda suasana hati kita. Ada deg-degan. Harapan kita dia ada di pintu, di luar rumahnya, untuk kemudian jumpa dengan kita. Meskipun tidak ada orang, ketika kita lewat ke rumahnya, deg-degan itu masih terasa. Karena mencintai kekasih, mencintai apapun yang mengingatkan kita kepada kekasih. Rumahnya. Ketika seorang hamba mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka rumahnya, rumah kekasihnya itu, rumah Allah itu ada sesuatu yang sangat dia cintai. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW tentang rajulun, tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan yaumul la dhilla illa dhilluh, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala, adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya terikat ke masjid. Dia nyaman berada dalam masjid, menghabiskan waktu-waktunya untuk mendekat kepada kekasihnya, tilawahnya, zikirnya, sholatnya, apapun yang kemudian bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ali Imran kalimatnya wasari'u, bersegeralah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah, bergegaslah kepada menuju ampunan dari Tuhanmu. Dalam ayat yang lain fafirru ilallah, berlarilah menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, indikator seorang cinta pada Allah, dia mencintai rumah Allah Subhanahu wa taala. Indikator seorang mencintai Allah bisa dilihat dari seberapa intens dia
menuju rumah Allah. Tentu dengan berbagai macam amalan-amalan terbaik tentunya. Berikutnya, di antara usaha ikhtiar kita untuk mempertahankan cinta kita kepada Allah adalah mencintai apapun yang dicintai oleh kekasih. Jika Abdullah bin Abbas saking cintanya kepada Allah, kepada Nabi SAW, sempat ketika beliau sedang berjalan dengan untanya melewati satu jalan, lalu kemudian beliau tiba-tiba merundukkan tubuhnya sejajar dengan punggung unta. Padahal di sana tidak ada apapun yang menghalangi. Setiap kali melewati jalan itu yang dilakukan oleh Ibnu Abbas. Ketika ditanya, apa alasannya engkau melakukan hal seperti itu? Kata Ibnu Abbas, sungguh dulu saya pernah berjalan bersama Nabi SAW, mengendarai unta bersama Nabi SAW lewat jalan ini. Dulu ada pohon yang dahannya menjuntai menghalangi jalan. Maka Nabi SAW merundukkan badannya sejajar dengan punggung unta. Dan sekarang meskipun tidak ada, pohonnya sudah tidak ada, saya tetap melakukan seperti itu sebagai bentuk cinta kepada Nabi SAW. Jika Abu Bakar radhiyallahu anhu setiap kali berdiri di mimbar, mestilah dia meneteskan air mata karena teringat Nabi SAW pernah berdiri di mimbar yang sama. Saking cintanya kepada Nabi SAW. Jika Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW wafat, maka dia berazam untuk tidak lagi mengumandangkan azan. Dia kemudian pindah menuju pinggiran kota Madinah. Dan suatu malam beliau bermimpi jumpa dengan Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, kenapa engkau memutus silaturahmi denganku, wahai Bilal? Dia terbangun, gelisah. Kenapa ya Rasulullah? Kenapa engkau mengatakan memutus silaturahmi? Siapa yang memutus silaturahmi? Kegelisahan itu dia ungkapkan kepada istrinya. Lalu kata istrinya, barangkali ini isyarat agar engkau pergi ke Masjid Nabawi. Maka tidak menunggu lama, dia bergegas memacu kudanya datang ke Masjid Nabawi. Qadarullah, sampai di Masjid Nabawi sudah datang waktu azan. Maka para sahabat demi melihat Bilal bin Rabah, mereka kemudian mengatakan, wahai Bilal, azanlah untuk kami. Tapi Bilal sudah bertekad tidak lagi azan ketika Nabi SAW sudah meninggal. Tapi karena dipaksa terus, akhirnya Bilal kemudian azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suasana seakan-akan Nabi SAW hadir ketika itu. Masih hidup, dirasakan oleh para sahabat semuanya. Sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bilal tidak sanggup untuk melantunkan kalimat berikutnya. Tersekat tenggorokannya ketika Nabi Muhammad itu disebutkan. Seluruh kenangan-kenangan indah bersama kekasih semesta itu muncul dalam benak Bilal. Dan Bilal tidak lagi menguasai dirinya, air mata dengan deras tumpah. Asyhadu anna Muhammad, selesai. Dia tidak lagi bisa meneruskan kalimat berikutnya. Yang ada adalah tangisan. Dan itulah yang kemudian dirasakan oleh para sahabat yang mendengarkannya. Mereka menangis karena kerinduan kepada Nabi SAW. Mencintai apa yang dicintai oleh kekasih. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi SAW dan Rasulnya, lebih engkau cintai, lalu kemudian engkau tidak mencintai seseorang karena Allah, engkau benci kembali kepada kafiran setelah Allah menyelamatkanmu, sebagai engkau benci dilemparkan ke dalam neraka, maka itu akan mendapatkan apa yang disebut dengan ahlawatul iman, ladzatul ta'ah, kelezatan keimanan, karena mencintai apa yang dicintai kekasihnya. Sebagaimana dikatakan salah seorang ulama, jika engkau ingin mengetahui, Said bin Musayyib, jika engkau ingin mengetahui bagaimana kedudukanmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tanya ke dalam hatimu, sejauh mana engkau mendudukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hatimu. Kalau engkau ingin mengetahui bagaimana kedudukanmu di hadapan Allah, maka tanya ke dalam hatimu, sejauh mana engkau menempatkan Allah dalam hatimu. Allah sayang kepada hamba-hambanya yang baca Al-Quran misalnya. Maka ini pun bagian dari ekspresi cinta kita. Ketika kita membaca Al-Quran, membaca kalamnya, ungkapan-ungkapannya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada hamba-hambanya. Asy'ur bi'izzatil Quran. Merasa ketakjuban, rasa
takzim ketika sedang baca Al-Quran. Bangun di 1/3 malam untuk sholat tahajud misalnya, dirasakan berat, payah, penat, apalagi kegiatan kampus demikian banyak, tugas-tugas kuliah demikian banyak, belum lagi seruan demo demikian deras misalnya. Tapi 1/3 malam bangkit. Karena dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan yanzilu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Allah turun menemui hamba-hambanya untuk kemudian bertanya, wa may yad'uni fa astajib lah, wa may yas'aluni fa'atiyah, wa may yaghfiruni fa aghfir lah. Siapa yang memohon ampun, pasti aku ampuni. Siapa yang berdoa, pasti aku ijabah. Siapa yang meminta, pasti akan aku turuti permintaan-permintaannya. Bukankah dalam kehidupan keseharian seharusnya yang bodoh itu datang kepada yang pintar untuk menerima ilmu, untuk diberikan pencerahan. Yang tidak mampu itu datang kepada si kaya, yang dermawan untuk mendapatkan kecukupan dari penghidupannya. Yang merasa kecil itu datang kepada dia yang besar sebagai bentuk takzim kepadanya. Bukankah seperti itu? Tapi Allah Subhanahu wa taala karena cinta dan sayang kepada hambanya, Allah turun menjumpai hambanya untuk kemudian bertanya, siapa yang saat itu berdoa diampuni, diijabah. Siapa yang minta ampun atas dosa-dosanya pasti diampuni. Dalam hadis qudsi yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ibna Adam, "Lau ataitani biqurabil ardil khataya, tsumma astaghfartani." Wahai anak Adam, kalau engkau datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, lalu kemudian engkau mohon ampun kepadaku, maka aku pun akan datang kepadamu dengan ampunan yang jauh lebih besar dibanding itu. Lau dzunuba ananas sama, kalaupun dosa-dosamu saking menumpuknya sampai menembus langit, tapi engkau datang kepadaku untuk meminta ampun dan tidak menyekutukanku dengan apapun, maka aku akan mengampunimu dan wala ubali, aku tidak peduli sebanyak apapun itu. Subhanallah. Tapi teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, Nabi SAW bersabda, innallaha yaghar, Allah cemburu. Allah cemburu, dan wa ghairatullahi ayyatiyal mu'min ma haramallah. Allah cemburu ketika melihat seorang mukmin melanggar apa yang Allah larang. Ketika dominasi hawa nafsu menguasai diri kita, ketika setan demikian kuat bercokol dalam menggoda kita, lalu kemudian kita melakukan kemaksiatan, Allah cemburu. Allah cemburu. Allah Subhanahu wa taala menginginkan hamba-hambanya senantiasa on the track, berada dalam rel yang telah digariskannya, sebagaimana contohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada lagi jalan kecintaan kecuali kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbib lakum wa yaghfir lakum. Tidak ada jalan untuk mencintai Allah kecuali mencintai jalan yang telah digoreskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, Allah mencintai hati seorang hamba ketika ia dalam kondisi taat. Tapi kita juga kadang merasakan kelalaian-kelalaian, disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Kadang kita lupa pada Allah. Orang yang mencari rizki lupa kepada yang memberikan rizkinya. Lupa kepada yang menguasai rizki. Apa yang terjadi? Allah kemudian mengambil dunianya. Allah mengambil orang-orang terkasihnya agar hatinya kembali disibukkan dengan Allah saja dan bertawakal kepadanya. Subhanallah. Saking cintanya Allah kepada hamba, Allah tidak mau hamba itu disibukkan dengan hal-hal selain Allah. Maka kemudian Allah ambil dunianya, Allah ambil yang menguasai hatinya agar dia kembali kepadanya. Ketika hatimu terlalu berharap kepada seseorang yang belum menikah misalnya, kita berharap betul sigana teh sakinah mawaddah kalau bersamanya, maka perhatian kita
pikiran kita, hati kita diberikan hanya untuk membahagiakannya misalnya, maka yang terjadi Allah timpakan kepadamu pedihnya sebuah pengharapan. Karena Allah mengetahui, Allah mencemburui setiap hati yang berharap selain Dia. Maka Allah menghalangimu dari perkara tersebut agar kamu kembali berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cemburunya Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis qudsi dikatakan, wahai anak Adam, aku menciptakanmu untuk diriku dan aku menciptakan segala sesuatu untukmu. Dengan hakku atas dirimu, maka jangan engkau sibukkan dirimu dengan apa-apa yang kuciptakan bagimu dan mengabaikan tujuan kuciptakan dirimu. Dalam hadis qudsi yang lain, wahai anak Adam, engkau punya keinginan, aku pun punya keinginan. Dan yang pasti terjadi adalah keinginanku. Maka siapa yang melakukan apapun yang aku inginkan, kata Allah, akan aku berikan apapun yang menjadi keinginannya. Dan siapa yang enggan untuk mengikuti apa yang aku inginkan, akan aku lelahkan dia untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Dalam Majmu' Fatawa, Ibnu Taimiyah menggambarkan, man amila li akhiratihi kafallahu amr dunyahu. Sesiapa yang beramal untuk akhiratnya, orientasinya hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah akan cukupkan urusan-urusan dunianya. Tadi kita mendengar betapa Allah Subhanahu wa taala sangat kasih dan sayang kepada kita. Kita pun kemudian mengetahui bahwa Allah ternyata cemburu kepada hamba-hambanya ketika hamba itu berbuat kemaksiatan. Saya ingin menutup dengan ungkapan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi yang menggambarkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. فربنا بيقول الله ودود يعني محب له عطوف ولذلك في الحديث القدسي الذي جعل الله فيه منهج عباده المؤمنين يقول الله عز وجل يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقي وسلطاني لا ينفد أبدا. يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب وضمنت لك رزقك فلا تتعب. اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه. انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. خلقتك للعبادة فلا تلعب وضمنت لك رزقك فلا تتعب. فهو عزتي وجلالي إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا. وإن أنت لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك. يا ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن أيعيني رغيف عيش أسوقه لك. يا ابن آدم لا تسألني رزق غد كما لم أطلب منك عمل غد. يا ابن آدم أنا لك محب. هي دي بتاع ودود بقى. أنا لك فبحقي عليك كن لي محبا. Terakhir barangkali juga waktunya. Ini doa yang diajarkan Nabi SAW riwayat Imam At-Tirmizi. Baik kalau kemudian kita untuk menghafalnya, kita meminta kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku mohon kepadamu cintamu. Wa hubba man yuhibbuk. Kecintaan orang-orang yang mencintaimu.
wal amal alladhi yuballighuni hubbak, dan juga kecintaan kepada amal yang menghantarkan untuk menggapai cintamu. Ada 3 poin nih. Memohon kecintaan pada Allah, kecintaan kepada orang-orang yang mencintai Allah, dan kecintaan kepada amal yang menghantarkan kita untuk bisa mendapatkan cinta Allah. Allahumma ja'al hubbak, ya Allah jadikan kecintaanmu kepadamu ahabba ilayya, lebih aku cintai min nafsi, dari diriku sendiri, wa ahli, dari keluargaku sendiri, wa minal ma'il barid, dan dari kecintaan kepada air dingin ketika panas yang sangat terik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kecintaannya sehingga kemudian kita bisa larut dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, senantiasa istiqomah dalam ketaatan, wabil khusus di bulan Ramadan ini. Demikian barangkali bisa disampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hatur nuhun Ustadz sudah menyampaikan materinya. Masya Allah ya, luar biasa sekali berkaitan dengan cinta kepada Allah gitu ya. Oke, kawan-kawan semuanya, teman-teman semuanya, kita masih ada waktu. Barangkali di sini ada yang ingin bertanya, silahkan gitu ya. Akan ada door prize gitu ya bagi yang bertanya gitu. Oke, silakan teman-teman di raise hand ya. Jika ada yang ingin bertanya, oke. Teh Mutiah Somantri ya, oke. Silakan Teh, boleh langsung di ini saja gitu. Di open mic boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah ketika ini tentang cinta kita terhadap Allah ya, habluminallah ya, habluminallah gitu. Saya kan ibu rumah tangga nih, senang gitu tahajud. Tapi kan sekarang karena Ramadan gitu ya, wajib mana antara tahajud sama menyiapkan sahur gitu loh. Itu jadi saya akhirnya makin, aduh gimana ya, kalau enggak ngejain tahajud kita nggak afdol hati gitu ya. Tapi kan ada yang lebih afdol gitu loh ya, nyiapkan untuk sahur. Gimana lah Ustadz itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini mau langsung jawab Ustadz atau langsung aja ya? Langsung aja boleh. Langsung ya, mesti hilap ya Teh. Teh Mut. Jangan membentur-benturkan amal. Jangan dibentur-benturkan. Yang harus kita pahami adalah sisi prioritas. Sisi prioritas amal. Ada amal-amal besar yang menurut kita besar, nampak kecil dalam pandangan Allah karena buruknya niat. Ada amal-amal kecil dalam pandangan manusia, tapi besar di pandangan Allah karena baiknya niat. Seorang perempuan penyapu masjid yang kadang diremehkan oleh para sahabat yang lain, suatu saat Nabi datang kepadanya ke masjid itu dan Nabi tidak menjumpainya. Lalu Nabi bertanya, di mana yang biasa nyapu? Oh ya Rasulullah, sudah meninggal. Kata Nabi, kenapa tidak ngasih tahu? Kan Nabi itu banyak urusan, kalau istilah para sahabat kemarinnya, banyak urusan, banyak kesibukan, atau perkara seorang penyapu masjid mah bukan perkara yang besar. Ini ecek-ecek, remeh-temeh. Tapi tidak dengan Nabi SAW. Nabi minta untuk ditunjukkan kuburnya. Nabi sholat di atas kuburnya. Nabi mendoakannya. Karena sebagai bentuk penghormatan Nabi SAW. Jadi ada prioritas amal. Yang kedua yang menarik nih, ada satu hadis Nabi SAW di mana Nabi mengatakan begini, ketika Nabi ditanya tentang afdhalul a'mal, amal yang paling mulia, maka kata Nabi SAW, setelah engkau beribadah kepada Allah, beriman pada Allah, idkhalus surur ala qalbil mu'min, masukkan rasa bahagiamu kepada sebanyak mungkin hati orang beriman. Maka dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, sungguh membantu urusan orang mukmin, menyelesaikan permasalahan-permasalahannya, lebih aku cintai dibanding iktikaf 1 bulan di masjidku. Kebayang tuh Bu, Teh, iktikaf di Masjid Nabawi yang 1 rakaatnya sebanding dengan 1000 rakaat, yang kalau di Masjidil Haram 1 rakaat sebanding dengan 100.000 rakaat.
full 5 waktu kita dapat di Masjid Nabawi, belum baca Qur'annya, belum iktikafnya, pahala iktikafnya, bertabur pahala luar biasa. Tapi kata Nabi SAW, engkau membereskan urusan orang lain, membantu urusan orang lain, itu jauh lebih aku sukai dibanding iktikaf ini. Makanya bisa jadi niat tulus, ikhlas kita khidmah kepada suami, menyiapkan sahur, di mana kata Nabi SAW, sahur itu adalah waktu yang barokah. Tasaharu fa inna fis sahuri fi barakah. Ada keberkahan yang luar biasa dalam sahur itu. Maka barangkali manajemen waktunya yang diatur. Kalau kita tarawehan biasa ikut di masjid misalnya, kata Nabi SAW ada keutamaannya. Mereka yang ikut salat bersama imam sampai selesai, maka dianggap seakan-akan salat 1 malam penuh. 1 malam penuh. Ataupun kalau kita bisa manajemen waktu, misalnya nyiapkan, sudah dihitung-hitungnya menu untuk sahur besok apa ya, oh ini, maka kita bisa perhitungkan waktu durasi masaknya. Apalagi nonton MasterChef benernya. Kata suami teh, Bu, waktu sahur untuk masak sahur tinggal 30 detik lagi, gitu misalnya. Sat gitu tuh. Bisa diatur waktunya gitu supaya tidak bertabrakan. Karena doa terbaik ada di waktu sahur, ada di waktu berbuka, jelang sahur, jelang berbuka. Jadi jangan aduh mata karunya buka bayang nih suami teh. Udah kertas bangun teh. Nasi mama teh teu masak wae. Lah ditinggal teh keur ngadoa, ya Allah gitu. Hari suami teh sahur gitu gara-gara teu dipang masakeun. Bisa jadi itu adalah jadi madarat teh untuk keluarga. Allah alam bisawab. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Gimana saya sudah terjawab ya, insya Allah ya. Atau ada lagi? Tapi ditahan dulu ya, karena kita berhubung waktu juga, kita beri kesempatan kepada yang lain ya. Mungkin nanti bisa disampaikan via PM ya ke saya. Nanti saya akan sampaikan insya Allah ke Ustadz juga gitu ya. Baik, ini ada pertanyaan juga Ustadz yang lewat ke DM ke Ane gitu ya. Bismillah, dari siapa ini tuh? Dari Dewi N. Bismillah, izin bertanya, Afwan Ustadz, bagaimana ya cara mengendalikan rasa takut ataupun khawatir kehilangan seseorang ataupun meninggalkan gitu. Terima kasih gitu. Ini kaitannya dengan cinta kepada makhluk mungkin ya. Ya. Tapi mungkin boleh dijawab gitu Ustadz. Ya. Kaidah sederhananya begini. Kalau kecintaan itu, kalau kita meyakini bahwa cinta itu tidak akan sampai di pelaminan, mencintai orang yang salah, di waktu yang salah, di tempat yang salah, segala yang putus. Kalau kemudian cinta itu tidak akan sampai di pelaminan, dan kita menyadari betul tidak akan sampai di pelaminan, stop. Ketika cinta tumbuh di lahan yang salah, segera ditutup. Segera berhenti. Kalau tidak ingin melukai diri sendiri, menyakiti diri sendiri. Jadi, kalau kemudian teteh merasa, insya Allah mudah-mudahan ada jalannya, kemudian mintalah orang yang dihormati oleh laki-lakinya, ungkapkan niatannya, sebagaimana misalnya sudah ngomong dengan keluarga, sudah deal ayah ibu, tidak jadi masalah kita berinisiatif, sebagaimana Bunda Khadijah dulu berinisiatif meminang Nabi SAW. Jadi yang disebut agresif itu ya, dulu Khadijah bahkan mengirim orang untuk ngobrol dengan paman Nabi SAW, ya hendak meminang Nabi SAW. Tetapi bisa misalnya ke yang dihormati oleh pihak laki-lakinya, guru ngajinya atau siapa gitu, bilang dia ada hati nggak misalnya. Jangan bertepuk sebelah tangan juga karena sakit nih. Kitanya apa istilah Ustaz, berbeda keyakinan gitu. Kita yakin dengan dia tidak yakin dengan kita, gitu, akan ketemu. Jadi bagaimana supaya tidak merasakan sakit, kehilangan, sakit, ditinggalkan, diabaikan dan lain sebagainya. Rasa sakit itu karena kita menyimpan cinta di tempat yang salah. Kalau cinta ini kemudian kita kembalikan kepada sumber yang maha pecinta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berlapang dada serta ridho menerima apapun yang menjadi ketentuannya, siapapun yang kelak akan menjadi pendamping kita,
Dan yang disebut jodoh itu adalah orang yang kemudian sudah mengucapkan akad nikah dengan kita. Itu baru disebut jodoh. Kalau masih PDKT, apalagi masih DM-DM-an gitu nih, masih kepo status Instagram, nah itu masih menghabiskan banyak waktu di sana nanti. Ada istilah sukufu, tapi sukufu itu lebih kepada keimanan, lebih pada keimanan. Rasa takut, rasa gelisah. Dulu saya pernah, meskipun konteksnya berbeda, ini terkait dengan dunia kerja, di mana ada atasan yang sangat killer misalnya. Lalu kemudian tanya kepada seorang ustadz, gimana supaya saya tidak merasa takut ini? Jawabannya cukup penohok. Jawabannya perbaiki akidah. Perbaiki akidah nih, karena ini kaitannya dengan akidah, dengan keyakinan kita, keridhaan kita atas apapun yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Istikharah misalnya kita tanya Kang Asep dan Kang Budi di sini, apapun yang terjadi itu kemudian menjadi ketetapan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Syafi'i, jika lisanmu, pikiranmu, hatimu tidak kau sibukkan dengan kebaikan, maka mereka akan menyibukkanmu dengan keburukan, dengan hal yang sebaliknya. Atau tidak ingat wae, barangkali kita harus menyibukkan diri dengan aktivitas yang lain. Banyaknya waktu sehingga kita terjebak dengan ingatan-ingatan dari orang-orang yang seharusnya belum saatnya untuk kemudian kita berikan hati kepadanya. Allah Akbar. Ya, jazakallah Ustadz atas jawabannya ya. Tadi benar ya, berkaitan dengan menyibukkan diri gitu ya dalam kebaikan, itu lebih mungkin meningkatkan gitu ya kecintaan kita kepada Allah gitu. Ya, karena waktu juga ya, berhubung kita sudah jam 5:30 gitu, dan kita juga harus mempersiapkan untuk berbuka juga gitu ya, karena maghrib juga itu tinggal sebentar lagi. Maka untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya mungkin boleh di DM saja ke saya gitu, nanti akan saya sampaikan gitu ya, akan disampaikan oleh panitia gitu ke Ustadz gitu. Mungkin itu ya yang hari ini bisa disampaikan gitu ya. Mungkin terakhir mungkin ya Ustadz, ada closing statement terlebih dahulu gitu ya. Dari Ustadz, mangga. Ya. Yang pertama, barangkali saling doakanlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kecintaan kepadanya di bulan yang berkah ini, di bulan di mana doa diijabah ini. Tidak lupa kita untuk terus melazimkan doa tadi. Allahumma inna nas'aluka hubba wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalan yuballighuna ila hubbik. Yang kedua, riyadhah, berlatih. Tidak ada yang sifatnya ujug-ujug, tidak ada yang instan. Baru sekali ngaji kemudian langsung bisa salat tahajud, salat sunnah, bayar sedekahnya rajin dan lain sebagainya, tidak ada. Semuanya melewati sebuah proses riyadhah. Kita bisa melihat kok dia bisa baca Al-Qur'an sambil nangis, atau kita lihat di media sosial YouTube misalnya anak kecil padahal usianya masih belia, tapi ketika baca Al-Qur'an dia bisa nangis. Suasana perasaan seperti apa yang dia rasakan sampai menetes air matanya ketika baca Al-Quran. Sementara kita sedang di usia seperti ini, kok berat untuk bisa meneteskan air mata ketika baca Al-Quran. Latihan, dan terus dilatih. Sedekah, latih. Ya Allah. Yang terakhir, jalisis sholihin, bergabung, berinteraksi bersama orang-orang yang saleh. Orang-orang yang kalau kita lihat wajahnya mengingatkan kita ke Allah, kalau kita dengar suaranya membuat kita termotivasi dalam beribadah, kalau kita melihat kehidupan keseharian yang membuat kita rindu kepada kampung akhirat. Dan di antara keutamaan saling mencintai karena Allah itu kelak nanti di mimbar yang terbuat dari cahaya yang tidak Allah berikan, dan ditanya siapakah mereka? Mereka bukan golongan dari para nabi, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah sedang berikan kepada kita kecintaannya. Dengan itu semangat untuk melakukan kebaikan, istiqomah dalam ketaatan, melazimkan zikir pagi petang, kita senantiasa terjaga kan. Demikian, barangkali mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz atas materinya. Ya, bagi rekan-rekan semua yang belum mengisi absensi, silakan untuk mengisi absensi terlebih dahulu ya. Ada di chat gitu ya, di chat Zoom ini. Kemudian bagi kawan-kawan yang ingin berinfak untuk komunitas pemuda Bandung, yang nantinya kita juga akan menyelenggarakan kajian-kajian lainnya gitu ya, kuliah-kuliah lainnya, itu bisa di-scan QR code yang ada di layar ini gitu ya. Ini adalah bentuk ikhtiar kita
supaya kita bisa terus melayani gitu ya, menghadirkan kuliah-kuliah online lainnya gitu. Mungkin itu gitu ya yang hari ini bisa kita sampaikan. Kemudian sebagai penutup, mungkin kalau misalkan Ustadz masih ada Ustadz ya, sebagai penutup mungkin Ustadz boleh memimpin doa mungkin Ustadz untuk kita semua. Kepada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim wa zid ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa litabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abiduk wa nahnu 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ilahana ya Allah, ampuni dosa kami, tutup segala aib dan celah yang ada dalam diri kami. Berikan kepada kami kemampuan untuk terus memperbaiki diri sebagai bekalan pulang kami kepadamu. Allahumma gfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbahum shighara. Ya Allah, ampuni juga dosa orang tua kami, dosa ayah dan ibu kami. Sayangi keduanya ya Allah sebagaimana mereka telah menyayangi kami. Ya Allah, jika ada di antara kami yang orang tuanya telah Engkau panggil menghadap kepadamu, maka kami mohon ya Allah agar Engkau hapuskan segala kesalahan-kesalahannya, Engkau luaskan liang lahatnya, Engkau terangi kegelapan kuburnya, Engkau angkat dan muliakan derajatnya di sisimu dalam naungan ridha-Mu. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dzikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Ya Allah, anugerahkan kepada kami lisan yang senantiasa lembut basah menyebut namamu, lisan yang akrab dengan Al-Qur'anmu, lisan yang kau jaga dari dusta dan fitnah, lisan yang menjadi cahaya ilmu bagi hamba-hambamu, lisan yang kau ijabah segala doa dan pintanya. Ya Allah, anugerahkan kepada kami hati yang senantiasa bersyukur atas sekecil apapun kenikmatan darimu. Hati yang tak pernah resah, gelisah, karena yakin akan kebersamaan denganmu. Hunjamkan dalam hati kami, ya Allah, rasa takut kepadamu, rasa takut yang menjauhkan kami dari maksiat kepadamu. Hunjamkan dalam hati kami ketaatan kepadamu, ketaatan yang menghantarkan kami menikmati syurgamu. Hunjamkan dalam hati kami keyakinan kepadamu, keyakinan yang membuat ringan seluruh urusan-urusan dunia. Hunjamkan dalam hati kami keikhlasan, ya Allah, agar kami tahu kemana langkah yang harus kami tuju untuk bisa bersamamu hanya denganmu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalan yuballighuna ila hubbik. Allahumma ja'al hubbaka ahadu min nafsi wa min ahli wa min al-ma'il barid. Ya Allah, kami mohon cinta darimu, ya Allah. Kecintaan kepada orang-orang yang mencintaimu. Kecintaan kepada amal yang menghantarkan kami menikmati cintamu. Ya Allah, jadikan kecintaan kami kepadamu jauh lebih kami cintai dibanding diri kami sendiri, keluarga kami, dan juga kerinduan kepada air yang dingin di saat panas yang terik. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallim minna mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah Ustaz, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita cukupkan ya dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf dari kami. Untuk info lagi untuk YouTube itu tidak bisa kami tampilkan karena ada kendala teknis. Sebagai gantinya kita akan coba ikhtiarkan untuk diupload ya di YouTube nanti video rekaman ini. Sekali lagi terima kasih jazakallah kepada teman-teman semua.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.